Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan melakukan sesi wawancara di Apotek 365. Selamat pagi ya Mbak. Kami ini mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta. Tujuan datang di sini untuk mewawancarai Mbak terkait tentang materi konsinyasi atau barang yang dititipkan oleh pemasok untuk dijual di toko ini. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, mungkin boleh perkenalan dulu Mbaknya siapa? Baik, saya Endahayu Murdiani, apoteker di Apotek 365 ini. Di sini saya sebagai APJ. Oke. Uh, Nah, langsung saja ya Mbak. Mungkin bisa Mbak jelaskan secara singkat apa yang Mbak ketahui tentang sistem konsinyasi dalam penjualan barang toko. Baik, setahu saya konsinyasi itu dia kayak menitipkan barang ke sebuah toko. Tidak hanya apotek, jadi di beberapa toko juga ada. Kalau di apotek tentunya seperti obat-obat herbal, madu-maduan kayak gitu. Nah itu dititipin, nanti berapa, dan itu ada persenannya. Jadi semisal nanti berapa lakunya itu yang dibayar sama pihak yang dititipin. Iya. Dibayarkan kepada si distributor yang seperti itu. Nah, berarti untuk toko Apotek 365 ini Mbak, ini sudah menerapkan sistem konsinyasi ini atau belum? Bisa Mbak berikan alasannya kalau belum? Iya, baik. Untuk saat ini kita belum menerapkan sistem konsinyasi. Jadi setiap ada distributor yang datang untuk menawarkan konsinyasi itu kita masih menolak untuk saat ini, karena kita sendiri memang ngejar di di keuntungannya. Nah, jadi kita belum menerima untuk konsinyasi saat ini. Jadi kita sistemnya masih tunai kayak gitu, transfer dan langsung lunas seperti itu. Karena kalau misalnya kita beli langsung lunas itu ada diskonnya. Diskonnya lebih besar juga. Jadi kita ngejar diskon itu. Berarti lebih menarik ke laba ya Mbak? Iya, benar. Nah, terus kalau tantangannya sendiri apa Mbak? Baik, untuk tantangan sendiri sebenarnya sih ada beberapa pasien ya yang nanyain beberapa produk konsinyasi yang biasa dibeli di apotek-apotek lain. Karena kita belum punya, jadi ya itu salah satu tantangannya. Jadi kita tidak mendapatkan ya karena satu pasien itu berharga bagi kita ya kan. Nah, jadi kemudian yang kedua, misalnya kayak madu nih. Madu kan kita punya. Itu bukan produk konsi. Jadi itu kita memang beli sendiri dari BPF. Jadi itu resiko kita. Kalau misalnya itu nggak laku, ED kita yang tanggung. Jadi ya gimana caranya supaya itu laku. Jadi itu produk-produk ED itu takutnya gitu kan. Makanya kita kalau yang produk konsi kayak gitu kita kan belum ada. Ya mau nggak mau kita kayak madu ini harus jualin, tawarin ke pasien gitu. Nah, terus untuk kedepannya apakah Apotek 365 ini akan membuat sistem konsinyasi Mbak, atau akan tetap bertahan seperti ini gitu? Kalau untuk sekarang mungkin kita masih bertahan untuk tidak menggunakan sistem konsi, tapi mungkin suatu saat kalau misalnya peminatnya lebih banyak yang mencari obat-obat atau herbal-herbal yang memang adanya tuh di konsi, produk konsi, kita akan coba. Tapi selagi itu bisa kita beli dengan harga dan diskon yang lumayan, kita mending lebih pilih itu. Jadi sekaligus supaya etalase kita kelihatan penuh. Benar Mbak. Mungkin itu aja sih Mbak dari. Ada nih satu lebih tanya ke pendapat Mbak ya. Menurut Mbak kan ini Mbak udah bekerja seperti sekarang ini udah berapa lama ya boleh tahu? Kebetulan saya baru 1 bulan karena apotek ini baru buka 1 bulan.
udah 1 bulan ya Mbak. Nah ini saya lebih nanya ke pendapat sih. Kalau menurut Mbak, dengan menerapkan sistem yang beli sendiri Heeh. ketimbang dengan toko-toko lain yang ada konsinyasinya itu, menurut Mbak keuntungan lebih besarnya dari toko yang Apotek 365 atau toko-toko lain ya kira-kira? Menurut pendapat Mbaknya lah. Kalau itu sih sebenarnya menurut saya sendiri ya, Iya. lebih untung tidak konsi, tapi memang harus beberapa produk itu harus ada konsi. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau bisa ya 50-50, ada konsi, maksudnya tetap konsi ada, dan tetap kita beli sama distributor secara lunas kayak gitu supaya kita dapat diskon yang lebih gitu. Jadi 50-50. Jadi kan nggak semua produk konsi. Iya, benar. Jadi yang kalau ada produk konsi dan memang itu peminatnya banyak, ya seharusnya kita order. Iya. Gitu. Oke, makasih ya Mbak. Ya, mungkin itu aja ya sesi wawancara untuk siang hari ini, dan kami mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta ucapkan terima kasih banyak Mbak atas mau meluangkan waktunya di sesi wawancara. Mungkin sekian, terima kasih ya Mbak. Iya, Terima terima kasih. kasih, Iya, Mbak. Mbak.